Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, utamanya nikmat iman wal Islam. Puji syukur kita itu marilah kita wujudkan dalam bentuk keadaan yang bagaimanapun ada pada kita. Kita tetap berupaya semaksimal mungkin agar senantiasa bisa intisarul awamirillah wajadinakun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ada ayat yang menyatakan bagaimana ketika Nabi berdakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik ila akhirih al-ayat. Maka disebabkan oleh karena rahmat Allah lah engkau, yang dimaksudkan adalah baginda Nabi Muhammad SAW, berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Mereka maksudnya adalah orang-orang kafir. Seandainya engkau berperilaku keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Allah ternyata memperingatkan seperti itu tatkala berdakwah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi, yaitu lemah lembut, tidak berlaku keras dan berhati kasar. Bin hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita bisa melihat bagaimana kelembutan ketika beliau Rasulullah berdakwah. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah, Rasulullah ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali, kemudian diperintah untuk mengembangkan agama Allah. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi. Dakwah beliau secara samar. Bagaimana tatkala beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara samar? Orang-orang yang masuk Islam tentunya hanya keluarga dekatnya, hanya keluarga dekat beliau. Di antaranya adalah istri beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini yang pertama kali masuk Islam dari golongan wanita. Kemudian sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih kecil, sehingga dia dikatakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Maka kita sering mendengar ketika nama Abu Bakar As-Siddiq disebut, ada yang menjawab radhiyallahu anhu. Ketika nama Umar bin Khattab disebut, ada yang menjawab radhiyallahu anhu. Ketika Utsman bin Affan disebut, ada yang menjawab radhiyallahu anhu. Namun ketika Ali bin Abi Thalib namanya disebut, sebagian ada yang menjawab radhiyallahu anhu, sebagian ada yang menjawab karramallahu wajhah. Apa itu artinya? Wajah Ali bin Abi Thalib diberi karomah oleh Allah lantaran tidak pernah menyembah berhala.
karena sejak kecil, sejak kanak-kanak sudah masuk Islam. Itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dari golongan dewasa pria yang pertama kali masuk Islam adalah sahabat dekat baginda Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada 7 orang sahabat yang lain, ada 10 sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalqah bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi berdakwah di kota Mekah kurang lebih selama 13 tahun, orang kafir Quraisy atau kabilah-kabilah lain yang ada di Makkah yang masuk Islam tidak sampai 400 orang, padahal selama 13 tahun. Oleh karena itu hadirin, awal ketika umat Islam Nabi berdakwah secara samar, tidak banyak yang masuk Islam, maka akhirnya Nabi pun berdakwah secara terang-terangan. Ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, orang-orang kafir Quraisy yang dulu mencintai baginda Nabi Muhammad SAW berani melawannya, karena beliau Rasulullah dianggap membawa agama yang baru. Apa yang terjadi hadirin? Rasulullah bersama orang-orang yang masuk Islam disiksa, dilempari batu, dilempari kotoran unta dan bentuk-bentuk kotor yang lain. Akhirnya Rasulullah pun menganjurkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyi. Hijrah ke Habsyi itu sampai 2 kali. Kedua-duanya berhasil. Artinya kaum muslimin hijrah ke sana diterima oleh Raja Nejus, Raja Habsyi. Walaupun saat itu dia belum, yang saya maksud saat itu dia beragama Nasrani. Kenapa? Karena beliau dia menghormat kepada para tamu negaranya, sehingga umat Islam diperlakukan sebaik mungkin. Walaupun orang-orang kafir Quraisy sebenarnya mempengaruhi terhadap Raja Nejus, tapi Raja Nejus tetap berpendirian sebagaimana pendirian semula. Dia tetap menghormat para tamunya yang berhijrah ke sana. Keberhasilan hijrah Nabi ke Habsyi nanti dilanjutkan Nabi hijrah ke kota Thaif. Memang ceritanya ada kabilah Thaif yang masih keluarga Nabi. Namun bagaimana hadirin tatkala baginda Nabi hijrah ke kota Thaif, ternyata beliau bersama kaum muslimin diperlakukan
tidak seperti yang ada di Habsyi. Apa yang terjadi? Rasulullah, kaum muslimin tidak hanya dilempari batu, dilempari kotoran unta, juga kotoran yang lain, tapi sampai disiksa. Baginda Nabi keningnya sampai berdarah. Akhirnya apa hadirin? Malaikat Jibril yang ceritanya tidak punya nafsu amarah, karena beliau memang tahu siapa baginda Nabi Muhammad itu tidak lain adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diminta oleh Nabi kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Namun hadirin, saat itu Malaikat Jibril pun mencoba menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bagaimana seandainya gunung Uhud saya angkat, aku jatuhkan di atas kota Taif, agar orang-orang Taif yang menyiksamu dan kaum muslimin terbunuh semuanya." Apa jawab Nabi ketika ada tawaran dari Malaikat Jibril yang seperti itu? Jawab Nabi tiada lain adalah, "Jangan Jibril." Mereka berperilaku seperti itu lantaran memang belum tahu kalau yang saya bawa ini benar. Akhirnya Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, mereka berperilaku seperti itu karena tidak tahunya. Artinya apa? Seandainya orang-orang Taif sudah tahu kalau yang dibawa baginda Nabi adalah benar, tidak mungkin mereka berperilaku seperti itu. Ini diantara kelembutan baginda Nabi tatkala beliau berdakwah. Ketika diperlakukan secara kasar, Nabi tidak membalas dengan kekasaran. Ketika diperlakukan secara keras, Nabi pun tidak membalas dengan kekerasan. Itu hadirin perilaku atau kepribadian baginda Nabi ketika berdakwah. Selanjutnya hadirin, nanti baginda Nabi pada akhirnya karena berdakwah selama 13 tahun tidak sampai 400 orang yang masuk Islam. Pada akhirnya Nabi nanti berdakwah ke kota Madinah. Di saat beliau sebelum hijrah ke kota Madinah, orang-orang Madinah sudah banyak yang menemui baginda Nabi karena mendengar kalau di Makkah ada seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dalam Baitul Aqabah 1 dilanjutkan Baitul Aqabah 2, hampir 100 orang-orang Madinah yang masuk Islam. Padahal Nabi ketika itu belum berhijrah. Nanti ketika Nabi berhijrah, walaupun Nabi belum sampai mampu mengembangkan Islam sampai ke skala penjuru dunia, karena Nabi memang rahmatan lil alamin, kata Allah dalam salah satu ayat yang ada di dalam surah Al-Anbiya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
Maksudnya baginda Nabi Muhammad kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Jadi hadirin, jelas Rasulullah memang diperintah oleh Allah mengembangkan agama Islam ini ke seantero dunia. Nanti setelah Rasulullah wafat, Islam dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikembangkan oleh Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Syria saat itu, yaitu di kota Damaskus. Kemudian dilanjutkan Daulah Bani Abbasiyah yang ada di kota Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan oleh 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Turki Utsmani yang ada di Turki, kemudian kerajaan Mughal yang ada di India. Mungkin India yang dimaksud yang sekarang adalah wilayah Pakistan. Kemudian kerajaan Safawi yang ada di Persia. Bina hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dari sanalah nanti agama Islam berkembang ke segala penjuru dunia. Selanjutnya hadirin, jangan sampai kita melupakan apa yang pernah dipesankan oleh baginda Nabi. Apa itu? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, nanti akan bersama-samaku ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Apa itu sunnah? Sunnah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan atau qauliyah, perbuatan berarti perilaku Nabi, atau apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, juga takririyah, apa yang menjadi ketetapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah qauliyah sudah jelas buat kita. Kalau ada hadis, karena sunnah itu juga disebut, ada yang menyebutkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti sunnah qauliyah. Kalau sunnah fi'liyah, sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian, maksudnya dirikanlah salat buat kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Sehingga apa hadirin? Ketika kita mendirikan salat, yang jelas para ulama yang mewariskan amalan kepada kita sampai kepada Rasulullah, mereka memang pernah melihat. Artinya sampai pada para sahabat Rasul, yang kemudian nyampe kepada para ulama sampai kepada kita, itu memang mereka pernah melihat baginda Nabi melakukan sholat atau mendirikan sholat seperti itu. Artinya seperti yang kita kerjakan. Selanjutnya hadirin, sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu sesuatu yang Nabi memang
belum pernah melakukan. Tapi di antara sahabat ada yang melakukan dan Nabi tidak menyalahkan. Artinya Nabi melegitimasi bahwa amalan itu boleh dilakukan. Ketika habis berwudu, sahabat Bilal itu kisahnya sholat sunnah li sukril wudu. Akhirnya baginda Nabi bertanya, apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Ternyata Bilal menjawab, ya Rasul, saya itu bersyukur karena diberi kenikmatan oleh Allah bisa berwudu. Akhirnya Nabi melegitimasi bahwa amalan itu boleh dilakukan. Ini yang namanya sunnah takririyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena terbatasnya waktu hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya pada pribadi saya sendiri, umumnya kepada jemaah sekalian. Allah Ta'ala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqrabil rahim wa khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idhaman liman jahada wa kamat. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadithun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ala aqwamil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ma'hum birahmatika arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma al-haqqa wa haqqa warzuq attiba'ah wal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin warahmana wal muslimin wa'afina wal muslimin waqina wa iyyahum sarra sayyidid dunya wad din ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim idfa anna min bala'id dunya wad din wal akhirah. Allahumma
dunya waddin wal akhirah wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum wa ad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.